Qin Xiaoyang ragu-ragu sejenak karena dia tidak mengira Hao-Ren akan membuat permintaan seperti itu. Apa yang awalnya dia rencanakan adalah menggunakan kesempatan itu untuk memeriksa tingkat Hao-Ren dan memasukkan dengan paksa energi ganas ke dalam tubuh Hao-Ren untuk mengacaukan penempatan di tubuhnya. Seperti kolam yang hanya dapat berisi 1000 meter kubik air tiba-tiba mendapatkan 10.000 meter kubik air, proses ini pasti akan sangat menyakitkan dan bahkan dapat menghancurkan meridian Hao-Ren. Dia seorang inspektur patroli. Bahkan jika hal ini merusak hubungannya dengan Lautan Timur, dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia harus membalaskan dendamnya atas apa yang telah terjadi. Namun, aku masih belum tahu bagaimana menciptakan bola energi. Tuan Qin, Anda tidak keberatan dengan saranku bukan? Lanjut Hao-Ren. Hao-Ren berbicara dengan lambat, dan Qin Xiaoyang akan terlihat takut jika dia tidak bertarung dengannya. Baiklah. Lakukanlah jika kau ingin bertarung. Qin Xiaoyang terlihat tampan dalam setelan jas peraknya. Namun, kelihatannya dia tidak berencana melepaskan jaketnya sebelum bertarung melawan Hao-Ren. Hao-Ren lebih waspada saat dia membuka kancing jaketnya, melepaskannya, dan menyerahkannya kepada Zhao Hongyu yang berdiri di dekatnya. Dia hanya mengenakan kemeja bergaris. Dia didandani oleh penata rambut dan perias wajah dan terlihat sangat tampan. Ini juga pertama kalinya Zhao Yanzi melihatnya mengenakan setelan. Oleh karena itu, dia menemukan paman berantakan ini terlihat tampan di waktu seperti ini. Zhao Yanzi, yang sedang bercakap-cakap dengan Suhan, menarik Suhan bersamanya dan mendekat saat dia melihat situasinya tidak terlihat bagus. Blus bergaris-garisnya satu pasangan dengan setelan yang dikenakan Hao-Ren. Dalam keramaian, mereka berdiri bersebelahan dan terlihat sangat ragu-ragu. Dengan dihadiri oleh banyak tetua, aku, Qin Xiaoyang, tidak bersedia mengganggu seorang anak muda dan untuk sementara akan menurunkan levelku ke level Kan. Jika ada gerakanku yang di atas level Kan, maka aku kalah. Qin Xiaoyang melihat ke sekeliling dan berkata dengan percaya diri. Orang-orang mundur beberapa langkah dan meninggalkan ruang melingkar yang diameternya 3-4 meter. Kekuatan level Kan seperti kelitikan bagi tamu-tamu ini. Lagi pula, seberapa kuat serangan anak usia 7-8 tahun? Sedangkan bagi anak-anak itu, mereka tidak akan mengalami bahaya apapun karena para tetua akan melindungi mereka. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang peduli bertarung tanpa bola energi pelindung. Hao-Ren berjalan mendekat 2 langkah dan menyirkulasikan esensi alam dalam tubuhnya sesuai dengan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Zhao Yanzi, yang berdiri di luar lingkaran, memegang tangan Suhan dan sedikit khawatir. Hao-Ren mengambil inisiatif dan menantang Qin Xiaoyang. Apa yang terjadi? Suhan tidak memahaminya juga. Bahkan jika keduanya sekarang berada di level Kan, pengalaman praktis Qin Xiaoyang tidak bisa diabaikan. Bahkan seorang kultivator level 5 mungkin tidak bisa menang melawan Qin Xiaoyang dalam situasi ini. Silakan. Hao-Ren mencondongkan badannya ke depan sedikit dan mengulurkan tangannya. Qin Xiaoyang mendengus dingin. Karena ini sebuah pertarungan antara level Kan, dia tidak bisa mengeluarkan harta dharma. Dia menggenggam tinjunya erat-erat dan menatap Hao-Ren. Teknik kultivasi elemen logam dikenal karena ketajaman dan kerusakannya.
Selama esensi alam elemen logam menutupi tangan sang kultivator, dia bisa dengan mudah memotong besi. Dari kelima elemen, elemen logam yang memiliki kekuatan penyerangan tertinggi. Kultivator level tinggi yang menggunakan teknik kultivasi elemen logam dapat membuat anggota tubuhnya sama kuatnya dengan harta dharma. Howren menghembuskan nafas dalam-dalam sebelum tiba-tiba menjentikkan jari tengahnya ke depan. Sebuah pedang energi panjang dan tipis terbang ke arah Qin Xiaoyang. Pedang energi elemen logam. Qin Xiaoyang membuka telapak tangannya dan langsung menghancurkannya berkeping-keping. Howren tidak menunjukkan tanda-tanda kekecewaan. Dia melambaikan tangannya lagi, dan pedang energi merah lain terbang menuju Qin Xiaoyang. Pedang energi elemen api. Sekali lagi, Qin Xiaoyang sama sekali tidak panik. Dengan sambil lalu, dia memukulnya dengan tangannya dan mengubah pedang energi lemah itu menjadi berkeping-keping. Suhan sedikit mendesah. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan memang mencolok tetapi tidak praktis. Kekuatan serangannya di tahap awal sangat lemah, dan masih tidak diketahui apakah seseorang dapat mengolahnya ke tahap akhir. Wajah Howren hikmat dan serius. Dia mengayunkan tangannya dan melemparkan pedang energi hijau. Pedang energi elemen kayu. Qin Xiaoyang bahkan tidak menggunakan tangannya kali ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan meniup udara ke depan. Pedang energi hijau yang tampak mempesona ini langsung terhempas. Hahaha. Beberapa anak yang menonton tidak dapat menahan ketawa mereka. Serangan Howren terlihat bagus tetapi bahkan tidak sekuat serangan mereka. Tetua MU yang berdiri di samping melihat ke arah Howren dan Qin Xiaoyang dan tersenyum. Sangat menarik bagaimana pria kecil ini benar-benar tahu bagaimana menggunakan teknik kultivasi 5 elemen. Namun, kekuatan serangannya agak lemah, pikirnya. Ketiga serangan tanpa mengenai serangan membuat Howren cemas. Dia mulai menembakkan pedang energi 5 elemen dengan acak. Logam, kayu, air, api dan tanah berkoresponden dengan putih, hijau, biru, merah, dan kuning. Serangan Howren terlihat seperti kembang api yang tidak membutuhkan biaya, dan pedang energi ditembakkan ke arah Qin Xiaoyang terus-menerus. Qin Xiaoyang menutupi telapak tangannya dengan esensi alam dengan santai dan mematahkan pedang energi yang menggelitik itu. Dia dapat menghadapi serangan yang lebih rumit dan lebih kacau dari ini. Oleh karena itu, dia hanya mengurangi esensi alam Howren dan menganggapnya sebagai lelucon. Howren kelihatannya tidak dapat menangani situasi ini. Dia melepaskan pedang energi dan mundur di saat bersamaan. Punggungnya bertabrakan dengan tetua MU dan hampir jatuh. Dia menjadi panik dan meletakkan tangannya ke tangan tetua MU untuk menyangganya. Hahaha. Anak-anak yang mengerumuni tertawa lebih keras. Mereka tidak mendukung siapapun dan hanya menertawakan siapa saja yang membodohi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, tetua MU merasakan jejak esensi alam mengalir keluar dari tubuhnya melalui tangannya. Jari Howren menembakkan pedang energi hijau lainnya. Tubuhnya tidak seimbang seolah-olah dia takut pada Qin Xiaoyang dan akan jatuh. Qin Xiaoyang tidak peduli dan melambaikan telapak tangannya untuk menahan serangan pedang energi ini juga. Blast! 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 Pedang energi hijau ini meledak di telapak tangannya. Qin Xiaoyang, yang tidak membuat pertahanan,
mendadak mundur 6 langkah. Dia melihat ke telapak tangannya lagi, dan warnanya hitam legam. Jika dia menggunakan kekuatan level Kun, dia tidak perlu takut pada tipe serangan ini. Namun, dia hanya dapat menggunakan kekuatan level Kan karena dia membuat perjanjian dengan Hao-Ren. Pedang energi itu paling sedikit level Li. Hao-Ren tidak memberi Qin Xiaoyang kesempatan untuk bereaksi. Shoot! 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 3 pedang energi elemen kayu lainnya terbang ke arah Qin Xiaoyang. Qin Xiaoyang tidak dapat menahan ataupun bersembunyi. Tabir cahaya muncul di tangannya untuk bertahan. Blast! Blast! Tabir cahaya menahan 2 pedang energi, tetapi pedang energi ketiga menembus. Qin Xiaoyang menjepit pedang energi cepat-cepat dengan kedua tangannya, dan pedang energi meledak di tangannya saat menemui halangan. Blast! Qin Xiaoyang diselimuti abu akibat ledakan itu. Wajahnya yang tampan dan bersih tiba-tiba diselimuti asap hitam. Shoot! 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 Hao-Ren bahkan tidak memberikannya waktu untuk menyesuaikan diri dan melemparkan kembali 3 pedang energi elemen kayu lagi. Tetua MU, yang duduk di samping, merasa esensi alamnya mengalir keluar tubuhnya. Meskipun untuk kekuatan kultivasinya yang sangat besar, kehilangan energi ini tidak signifikan, dia mengerti dari mana pedang energi Hao-Ren berasal. Mentransplantasi satu ranting ke yang lain. Teknik seperti apa yang anak ini olah? Tetua MU yang pengetahuannya luas, mulai bertanya-tanya. Dia dapat saja mengontrol kebocoran esensi alam dengan pikirannya, dan Hao-Ren tidak akan bisa meminjam sedikit pun. Namun, dia ada di sini sebagai tamu makan malam ulang tahun Zhao Yanzi hari ini, dan dia tidak ingin mengekspos Hao-Ren. Dia hanya bisa membiarkan Hao-Ren mencuri esensi alamnya sedikit demi sedikit. Namun, Hao-Ren merasa tidak enak telah mengambil terlalu banyak esensi alam dari tetua ini. Dia bergerak beberapa langkah dan berdiri di depan tetua Xiang yang mengamati situasi ini. Tetua Xiang juga merasakan esensi alamnya disedot keluar. Hisapannya sangat lemah, meskipun seperti gigitan nyamuk, tetapi masih disedot sedikit. Dong! Tangan Hao-Ren menembakkan pedang energi merah. Qin Xiaoyang, yang baru saja hendak membersihkan mukanya, tidak peduli lagi dan meraih sekoci tenun harta dharmanya. Pedang energi dan sekoci tenun beradu satu dengan yang lain dan membuat suara ledakan. Kelihatannya kekuatan pedang energi tidak lebih lemah daripada pertahanan harta dharma. Hao-Ren tidak ragu-ragu dan melemparkan 3 pedang energi merah lainnya. Kemampuan yang luar biasa dari gulungan pedang cahaya pemecah bayangan termasuk kemampuan menyerap elemen, mengubah elemen dan membentuk pedang energi 5 elemen. Para tetua yang mengkultivasi teknik-teknik mereka sampai maksimum, mereka sendiri adalah sekumpulan elementer murni. Tidak ada ketidakmurnian dalam tubuh mereka, dan Hao-Ren dengan mudah dapat menyerap elemen murni sesuai kehendaknya. Elemen-elemen ini tidak bisa disimpan dalam tubuhnya, tetapi mereka bisa membantu gulungan pedang cahaya pemecah bayangan meningkatkan kerusakan serangan. 3 energi pedang merah melesat ke arah Qin Xiaoyang dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Jika dia bisa menggunakan kekuatan level Kun, sekoci tenun emasnya dapat melebar tanpa batas dan menahan ketiga pedang energi ini. Namun, dia telah berjanji hanya menggunakan kekuatan level Kan, dan ada begitu banyak pasang mata memperhatikannya.
Dia hanya dapat menggunakan tubuh harta dharmanya untuk menghalangi satu, menghindar yang lain, kemudian menggunakan tangan kosong untuk menjatuhkan yang terakhir. Blast! Pedang energi meledak di tangan Qin Xiaoyang. 5 elemen bisa saling membantu, tetapi mereka juga bisa melawan satu dengan yang lain. Logam menghalangi kayu, tetapi api menghalangi logam. Jika teknik pertahanan elemen logam Qin Xiaoyang masih dapat menahan sebagian pedang energi elemen kayu, maka pedang energi elemen api sangat mematikan bagi Qin Xiaoyang. Elemen api kaya yang Hao-Ren pinjam dari tetua Xiang berbenturan di tangan Qin Xiaoyang yang diselimuti elemen logam. Kekuatan tetua Xiang sudah cukup kuat. Pada saat ini, tidak bisa dihentikan. Qin Xiaoyang segera mengambil 3 langkah ke belakang tetapi masih tidak bisa menahan pedang energi elemen api. Sisa kekuatan elemen api meninggalkan banyak potongan pada setelan hitamnya. Pedang energi terbakar habis. Dan rambut Qin Xiaoyang juga ikut terbakar oleh suhunya yang sangat tinggi. Pada saat itu, Qin Xiaoyang tidak terlihat percaya diri dan anggun seperti sebelumnya. Dia terlihat seperti gelandangan tanpa jiwa. Semuanya adil dalam pertempuran. Saat Hao-Ren menantang Qin Xiaoyang, dia sudah memikirkan strateginya. Menunjukkan kelemahannya sebelum menunjukkan kekuatannya. Tetua Xiang, yang mengolah teknik kultivasi elemen api yang sangat kuat, mudah marah. Dia salah satu teman baik ayah Zhao Hongyu, dan dia keluar dari pengasingan kali ini juga karena Zhao Hongyu. Dia tidak menyukai Qin Xiaoyang yang sombong ini. Saat Hao-Ren berusaha menyerap esensi alam darinya lagi, dia mengirimkan sejumlah besar energi elemen api ke dalam tangan Hao-Ren. Plak! Hao-Ren merasa tangannya seperti terbakar, dan dia bergegas melemparkannya dengan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Bukan lagi pedang energi yang dia lemparkan kali ini. Itu Phoenix unik yang cepat. Phoenix nirwana yang akan membakar alam semesta. Serangan ini di level Zen, yang adalah level di atas level Li. Ini sama dengan serangan penuh. Kultivator formasi inti. Pada saat itu, Qin Xiaoyang yang menerima serangan itu menahan. Kekuatannya dilevelkan. Dia akan kalah jika dia tidak memblokirnya. Dia juga akan kalah jika dia menggunakan kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan level Kan. Namun, Hao-Ren tidak pernah berkata dia hanya menggunakan kekuatan level Kan. Ting! Jaring cahaya biru terbang dari luar ruangan dan merobohkan Phoenix yang ada tepat di depan Qin Xiaoyang. Elemen air dan elemen api bergabung bersama. Sang Phoenix musnah. Dan jaring elemen air menguap dan hilang. Hohohoho, maaf aku terlambat. Seorang tetua, mengenakan jubah hijau, memimpin banyak orang berjalan masuk dari pintu depan. Dia yang melemparkan jaring cahaya biru. Klan Naga Lautan Barat. Ada 50-60 orang yang datang. Tetua yang memimpin kelihatannya berusia 60-an. Dia adalah penguasa Istana Naga Lautan Barat, Zheng Tua, yang mengasingkan dirinya ratusan tahun dan baru-baru ini keluar dari pengasingan. Anak muda tampan dengan mengenakan pakaian mewah yang berdiri di samping Zheng Tua adalah putra mahkota Istana Naga Lautan Barat, Zheng Yitao. Haha. Merupakan suatu kehormatan untuk menerima Anda tetua Zheng, di sini di pesta ulang tahun Zi. Zhao Guang berjalan mendekat dan berkata dengan sopan. Zheng tua melihat Zhao Guang sekilas, mendengus,
dan hanya melipat tangannya di depan. Dalam hal senioritas, Zheng Tua satu generasi lebih tua. Meski Zhao Guang tidak senang, dia tidak benar-benar bisa melakukan sesuatu. Karena ini pesta ulang tahun Zi, tidak perlu bertengkar, kata Zheng Tua sambil melirik Hao Ren dan Qin Xiaoyang. Dia membantu Qin Xiaoyang tadi, dan sekarang dia berusaha membelanya. Mereka hanya bermain-main. Zhao Guang mengangguk dan berbalik pada Qin Xiaoyang. Apa Tuan Qin masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan tingkat Hao Ren? Qin Xiaoyang memberinya tatapan marah yang dingin dan tidak menjawab. Oh, apa ini si Hao Ren yang terkenal? Zheng Tua memindahkan tatapannya ke Hao Ren dan mengamatinya dengan saksama. Hao Ren langsung merasa dia sedang dilihat dengan tatapan menyelidik. Pandangan sedingin es menusuk tubuhnya dan membuatnya tidak nyaman. Saat Zheng Tua berbicara, pria muda di sebelahnya juga menatap Hao Ren dengan permusuhan. Qin Xiaoyang, yang kalah dalam pertandingan, baru saja hendak pergi diam-diam. Namun, Su Han berdiri di antara kerumunan dan berkata, "Omong-omong, aku punya berita untukmu, Qin Xiaoyang." Qin Xiaoyang langsung berbalik dan memelototi Su Han. "Aku baru saja menerima berita hari ini. Sejak saat ini, Anda tidak perlu lagi menjadi inspektur patroli lagi dan banyak berkeliling. Kuil Dewa Naga menghargai kerja kerasmu dan akan mengirimmu ke Gunung Langit Barat Laut untuk menjadi inspektur wilayah dimulai besok," kata Su Han. Mendengar berita itu, setengah wajah Qin Xiaoyang masih hitam legam, tetapi setengah wajah lainnya berubah dari merah menjadi pucat. Gunung Langit kedengarannya tempat yang hebat, tetapi itu milik wilayah barat laut yang paling keras. Mengirimnya ke sana sebagai inspektur wilayah hampir seperti melemparkannya ke perbatasan. Melihat ekspresi Su Han yang tenang dan senang, Qin Xiaoyang tahu dia mengatakan yang sebenarnya dan bertanya dengan enggan, "Mengapa tiba-tiba sekali?" "Aku tidak yakin. Ini perintah dari kantor pusat. Mungkin kau menyinggung seorang kultivator yang kuat, dan dia melaporkanmu." Qin Xiaoyang menggertakkan giginya dengan kuat. Dia dipermalukan sekarang dan tidak bisa tinggal di sini lagi. Tinjunya membuat rangkaian suara berkertak saat dia berjalan menjauh. Selama ada orang, akan ada situasi dan relasi. Inspektur juga memiliki preferensi. Sama seperti Su Han yang memiliki relasi yang baik dengan Lautan Timur, Qin Xiaoyang juga berpihak pada Lautan Barat. Zheng Tua melihat Qin Xiaoyang pergi dan sedikit terkejut. Qin Xiaoyang adalah inspektur patroli, tetapi dia memiliki hubungan dekat dengan Lautan Barat. Dia datang ke kota Lautan Timur lebih dahulu sebagai barisan depan Istana Naga Lautan Barat, namun Istana Naga Lautan Timur yang menang putaran ini. Melihat Qin Xiaoyang berjalan pergi dengan marah, Zhao Guang tertawa dengan Zhao Hongyu. Dia sudah mengetahui bahwa Qin Xiaoyang memihak Lautan Barat. Meski mereka tidak takut padanya, hal itu masih menjadi ancaman bagi mereka di kota Lautan Timur. Qin Xiaoyang tiba-tiba dipindahkan ke barat laut milik kuil Dewa Naga. Meskipun mereka tidak tahu alasannya, Lautan Timur menyingkirkan sebuah masalah. Inspektur patroli memiliki kekuasaan untuk tinggal di kota manapun, dan mereka dapat menentukan jadwal mereka. Jika Qin Xiaoyang ingin tinggal di kota Lautan Timur, Zhao Guang dan lainnya tidak dapat melakukan apa-apa. Su Han juga sangat gembira karena dia senang melakukan kultivasi dengan damai. Qin Xiaoyang telah mengurus beberapa hal di Eropa 2 tahun belakangan ini,
dan itu adalah masa di mana Suhan memiliki kemajuan kultivasi yang paling baik. Dia sangat tidak suka Qin Xiao yang mengganggunya. Jika sistem inspektur tidak melarang inspektur saling membunuh, dia pasti sudah membunuhnya dengan menggunakan kutukan. Kemampuan penyerangannya tidak sebaik Qin Xiaoyang, tetapi dia memiliki banyak teknik unggulan. Jika harus, dia bersedia kehilangan 5 atau 10 tahun kemajuan kultivasi supaya dapat memberi Qin Xiaoyang pukulan yang fatal. Sehingga, Qin Xiaoyang jatuh cinta tetapi takut pada wanita cantik dan gila ini. Dia mencintai kecantikannya tetapi takut pada kemarahannya. Pada saat Suhan berbicara, Zheng Yitao, yang berdiri di sebelah Zheng tua, akhirnya melihat Zhao Yanzi di keramaian. Zhao Yanzi bersembunyi di belakang Suhan saat melihat tatapan Zheng Yitao. Istana Naga Lautan Barat. 1000 koral ungu 1000 tahun. 10 potong es mistik Lautan Barat, sang pelayan, yang bertanggung jawab mencatat daftar hadiah, berteriak dari luar pintu. Lautan Barat datang terakhir, tetapi hadiah mereka yang paling berharga. Koral ungu 1000 tahun dapat dibuat menjadi eliksir, begitu juga harta dharma. Es mistik Lautan Barat, di lain pihak, adalah produk yang paling rahasia dan berharga dari Istana Naga Lautan Barat dan juga sejenis kristal mistik untuk teknik kultivasi elemen air. Inti sari naga dapat menyerap esensi alam dengan otomatis dan yang paling efektif di tingkat yang rendah. Saat tingkat seseorang meningkat, akan semakin sulit untuk memperoleh lebih banyak bukaan di inti sari naga. Di tingkat selanjutnya, jika seseorang ingin memiliki lebih banyak bukaan di inti sari naga, dia harus menggunakan kristal mistik yang sesuai dengan teknik kultivasinya. Kalau tidak, hanya lamunan saja baginya untuk mencapai level kun atau level qian. Setiap kristal mistik adalah harta yang berharga di alam. Tidak hanya langka, tetapi sulit untuk diperoleh. Istana Naga Lautan Barat terletak di wilayah terpencil secara geografis dan kota-kotanya tidak berkembang seperti klan Naga Lautan Timur. Namun, mereka memiliki sumber daya alam yang paling berharga, yaitu es mistik Lautan Barat. Produksi tahunan es mistik Lautan Barat adalah 6 buah, tetapi keberadaan es mistik cukup bagi mereka untuk menciptakan banyak master. Saat tetua dari klan Naga Lautan Timur masih mencari kristal mistik, tetua dari klan Naga Lautan Barat sudah menyerap es mistik Lautan Barat dan maju ke level berikutnya. Lautan Selatan memberikan hampir 2 tahun produksi es mistik Lautan Barat pada saat yang sama. Hadiah ulang tahun kali ini memang sangat murah hati. Bahkan wakil Lautan Selatan dan Lautan Utara cemburu. Selama mereka memberikan 10 potong es mistik Lautan Barat kepada tetua yang berada di ujung terobosan dan membuat mereka berkultivasi dalam pengasingan, mereka masih dapat dengan cepat menghasilkan 6-7 master level kun meski beberapa tetua gagal. Zhao Guang sedikit terkejut saat mendengar daftar hadiah dan berkata dengan keras, "Tetua Zheng habis-habisan kali ini." Dengan senang hati, Zheng tua mengangguk seolah-olah hadiah-hadiah itu tidak ada yang spesial. Lautan Barat dan Lautan Timur adalah besan di masa depan. Ini penting untuk membangun relasi kita. Sekarang setelah dia menyebutkan topik ini, Zhao Guang dan Zhao Hongyu saling melihat satu dengan yang lain dengan emosi rumit di mata mereka.